Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ana Aromatu Zahra dengan NIM 933102219 dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini kita akan membahas tentang praktik agama oriental yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus tonton ya. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan pada praktik agama oriental. Orientalisme berasal dari kata orient, bahasa Prancis yang secara harfiah bermakna timur dan secara geografis bermakna dunia belahan timur dan secara etimologis bermakna bangsa-bangsa di timur yang telah memasuki berbagai bahasa di Eropa, termasuk bahasa Inggris. Oriental adalah sebuah kata tafsir, kata sifat yang bermakna hal-hal yang bersifat timur, yang teramat luas ruang lingkupnya. Dengan kata lain, orientalisme dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan masalah ketimuran. Dan secara khusus, orientalisme adalah scholarship of learning in oriental subject, keserjanaan atau pengkajian dalam bidang-bidang kajian ketimuran. Kalau Timur Tengah adalah tempat lahirnya 3 agama besar di dunia dari rumpun Abraham atau Nabi Ibrahim. Pertama yaitu Yudaisme atau Yahudi, kedua Kristen, dan ketiga Islam. Yahudi sebagai kakak tertua alias si sulung, Kristen nomor 2, dan Islam sebagai si bontot atau si bungsu yang terakhir. Praktik agama oriental yang pertama yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama monoteisme mutlak. Agama ini merupakan kelanjutan dari agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jenis-jenis peribadatannya umat Yahudi hampir sama dengan Islam. Dalam artian mereka juga mengenal sembahyang, kurban, puasa, khitan, dan sebagainya. Kedua, yaitu Kristen. Orang-orang Arab beragama Kristen sudah lebih dulu ada dan eksis 600 tahun sebelum Islam lahir. Kristen sudah ada sejak abad pertama. Membaca kitab dengan tilawah, musik, berkerudung, berhijab, berpakaian gamis, berpeci, dan seterusnya, itu sudah menjadi tradisi atau budaya Timur Tengah di ratusan tahun yang lalu. Kekristenan telah menggunakan tradisi dan budaya ini. Adapun istilah sholat, sholawat, qasidah, alhamdulillah, insya Allah, Allahul Abi, dan lain sebagainya itu ternyata sudah lazim untuk umat Kristen Arab. Bahkan kata kafir sudah lebih dulu digunakan oleh Kristen untuk menyebut orang-orang yang menyangkal kebenaran yang dibawa Yesus. Istilah kafir pertama kali digunakan oleh kalangan petani di Jazirah Arab untuk menyebut orang yang suka menyembunyikan hasil panennya dengan cara menutupinya dengan tanah atau pasir. Bagi umat Kristen, Allah adalah istilah untuk menyebut Tuhan dalam bahasa mereka. Allah yang dimaksud adalah Allah Esa yang telah turun ke dunia sebagai Yesus Kristus atau Yesua Al-Masih 2000 tahun yang lalu, di mana kitab suci mengatakan bahwa tidak ada nama lain oleh karenanya manusia dapat diselamatkan. Mereka menggunakan istilah-istilah tersebut karena memang itulah bahasa asli mereka sebagai orang Arab yang lahir di tanah Arab. Yang ketiga yaitu agama Islam. Islam pertama kali lahir di Mekah, di Arab Saudi. Islam datang dibawa oleh Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang lahir dari kalangan bangsawan Quraisy. Dia lahir yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat berdagang, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika berusia 40, dia diangkat menjadi Rasul dengan turunnya wahyu pertama Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekarang korelasi ayat dengan tema.
Dalam sebuah ibadah atau cara seseorang menyembah kepada Tuhannya selalu didasarkan oleh sebuah dalil ayat yang mendasarinya, yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau ibadah yang dilakukan semuanya berdasarkan dalil yang jelas, sesuai apa yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi, seseorang tidak akan tersesat dalam melakukan sebuah ibadah ataupun tidak ragu-ragu untuk menjalaninya, dikarenakan sudah ada tuntunan atau perintah, bahkan larangan yang jelas mengenai ibadah. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang praktik agama Oriental. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.